Shalom, puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara kekasih. Selamat kita bertemu kembali pagi hari ini dalam rumah Tuhan. Juga buat Bapak Ibu, Saudara-saudari yang mengikuti ibadah secara online dari rumah masing-masing. Kami juga mengucapkan selamat pagi. Pagi hari ini kita boleh ada semua hanya karena anugerah, kasih dan kebaikan Tuhan. Apa yang kita alami, kesehatan, kekuatan, bahkan Bapak Ibu yang berada di rumah mungkin Tuhan izinkan boleh merasakan sakit. Kita percaya bahwa apapun di dalam hidup kita, Tuhan mengetahui, Tuhan mengenal, dan Tuhan akan memberi kekuatan, kemampuan, sukacita untuk kita melalui setiap hal di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, hari ini mari kita persiapkan hidup kita. Kita akan masuk dalam ibadah, pujian dan penyembahan kita. Terlebih sebentar kita akan menikmati tubuh dan darah Tuhan dalam perjamuan kudus. Dan biar kita siapkan hidup kita, biar ibadah hari ini menjadi ibadah yang berkenan di hadapan hadirat Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Kami ada di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Dan Engkau mengenal setiap kami yang menghampiri Tuhan pagi hari ini. Sucikan, layakkan, kuduskan hidup kami untuk masuk dalam ibadah kami. Kami dapat menaikkan pujian, syukur, penyembahan kami kepada Tuhan. Dan apa yang kami lakukan hari ini Tuhan, biarlah berkenan di hadapan hadirat Tuhan. Umat-umat-Mu yang menuju ke tempat ini, tibakan mereka dengan segala selamat. Bahkan rekan-rekan kami, Bapak Ibu yang berada di rumah menyaksikan secara online, kami percaya bahwa Engkau juga ada di sana Tuhan. Dan Engkau melawati setiap kami, memberkati setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan masuk dalam ibadah kami hari ini. Kami percaya bahwa Engkau ada di sama tengah kami. Dan ketika Engkau ada di sini Tuhan, tidak akan ada kuasa kegelapan, tidak ada intipan kuasa kegelapan yang akan mencoba-coba mengalihkan perhatian kami dari sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan. Apapun bentuknya Tuhan, kami mau patahkan di dalam nama Yesus. Kemenangan dari Tuhan, kuasa Tuhan jadi milik bagian kami. Terima kasih Bapa, urapan-Mu ada di tempat ini. Kami akan memuji, memuliakan Tuhan. Haleluya. Kita angkat pujian. Kaulah segalanya Tuhan di dalam hidup kami. Dapat melihat
Terima kasih untuk apa yang menjadi bagian kami. Kebenaran-Mu, janji-Mu, bahkan kerajaan-Mu, janji Tuhan atas hidup kami. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur. Kami bersyukur pagi ini. Kami tahu Engkau ada di sini Tuhan, dan Engkau mengurapi setiap kami, bertahta di atas setiap pujian kami Tuhan. Dan kami boleh merasakan hadirat-Mu di tempat ini. Tidak seperti ketika kami datang, tetapi kami akan pulang dengan membawa damai, sukacita dan kekuatan yang baru. Terima kasih Tuhan. Kami akan memuji, memuliakan Tuhan, mengagungkan Engkau. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih. Haleluya, haleluya. Amin. Silakan duduk kembali, Bapak Ibu Saudara kasih. Amin. Haleluya. Lambaikan tangan yang merasakan kasih dan anugerah Tuhan. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Kita masih memuji Tuhan. Dia Allah yang mengagumkan. Kita angkat pujian bersama-sama. Kau sungguh indah, tiada taranya Tuhan. Sungguh
Pengaguman kita hanya kepada Tuhan. Tidak ada bandingnya, tidak ada taranya. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Haleluya. Kita angkat pujian ini. Terima kasih Tuhan. Duduk kembali, bersuka di dalam Tuhan. Kita masih memuji Tuhan, kasih-Nya seperti sungai. Mengalir jiwaku hujan
Damai Tuhan tidak pernah berhenti mengalir di dalam seluruh kehidupan kita. Tinggal kita yang bagaimana menikmati, mensyukuri apa yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara kekasih, kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Mari siapkan hati kita untuk diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Kita angkat pujian. Tuhan selalu menolongku. Di apapun musim kehidupan kita, cobaan, kesenangan, kebahagiaan yang Tuhan berikan, Tuhan tidak pernah meninggalkan hidup kita. Haleluya. 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 Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan melingkariku. Haleluya. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinku. Amin. Haleluya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia menjagaku dan memeliharaku seumur hidupku. Saya jemput sidang jemaat Tuhan bangkit berdiri, sama-sama lakukan pujian. Amin. Haleluya. Kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Haleluya. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya. Haleluya. Tuhan selalu
bangkitkan penyerahan kita pada Tuhan. Katakan Tuhan selalu menolong. Amin, amin. Ini kesaksian kami Tuhan. Selalu menjagaku, Dia mengenyangkanku dan meliharaku seumur hidupku. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Allah Roh Kudus. Kami tahu dan kami percaya kami punya Tuhan yang hebat. Kami punya Allah yang hidup. Kami punya Allah yang bangkit. Kami punya Allah yang telah naik ke sorga. Bahkan Dia bersyafaat bagi kami, domba-domba ketebusannya. Kami percaya waktu ini akan dipersingkat. Karena kami umat-umat-Mu yang kudus Tuhan. Kami aminkan dalam kehidupan kami. Tidak ada keraguan untuk kami selalu melangkah di hari-hari yang terakhir. Karena kami tahu dengan pasti Tuhan, iman kami kepadamu Bapa menghentar kami pada setiap janji-janji Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Sekalipun dunia saat ini sedang bergejolak Tuhan, terlalu banyak hal yang menakutkan. Mungkin membuat kami takut untuk melangkah. Mungkin membuat kami putus asa, putus pengharapan. Kami tidak tahu harus berbuat apa. Mungkin saudara-saudara kami yang ada di rumah sakit, ketika setiap dokter mulai angkat tangan. Tetapi kami percaya Tuhan, ketika dokter angkat tangan, kami mulai tundukkan kepala. Kami masih punya pengharapan di dalam Tuhan. Sebab kami umat-umat ketebusan Tuhan. Kami telah dibeli dengan harga yang lunas dibayar. Untuk itu seluruh kehidupan kami adalah tanggung jawab Tuhan. Kami serahkan semuanya dalam tangan Tuhan. Kami percaya mujizat Allah terjadi ketika ucapan syukur mampu keluar dari mulut bibir kami. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Kenyangkan terus kami dengan firman-Mu. Kuatkan terus kami dengan janji-janji-Mu Tuhan. Kami dapat itu Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Bahkan di pagi hari ini Tuhan, kami ada di Ka'bah-Mu. Sekalipun mungkin ada saudara-saudara kami yang berada di rumah Tuhan, karena situasi dan kondisi sehingga mereka tidak bisa bersama dengan kami. Tetapi kami dengan iman hari ini Tuhan, kami ada di Ka'bah-Mu yang kudus. Kami berdoa bagi mereka di dalam nama Yesus. Kelepasan menjadi milik bagian saudara kami. Kesembuhan menjadi milik mereka Tuhan. Sehingga di minggu-minggu mendatang mereka boleh berkumpul bersama dengan kami. Menjadi kesaksian yang hidup bahwa Tuhanlah yang melepaskan, meluputkan, bahkan memberikan kesembuhan bagi saudara-saudara kami. Bahkan kami semua yang hadir pagi hari ini Tuhan. Kami siap terima firman-Mu yang akan membuat kami sukacita kembali, membangkitkan kembali iman kami kepada Tuhan di tengah-tengah akhir zaman ini. Siapkan hamba-Mu Tuhan, urapi hamba-Mu secara khusus dari tahta-Mu yang maha tinggi, sehingga hamba-Mu berkata-kata sesuai dengan kehendak Tuhan. Roh Kudus Tuhan bertata penuh atas hamba-Mu, sehingga setiap karunia-karunia Tuhan, setiap perkataan wahyu Tuhan, perkataan ilhaman daripada Tuhan, Engkau bukakan bagi hamba-Mu Bapa, sehingga rahasia kebenaran firman-Mu boleh tersingkap bagi hamba-Mu untuk kami sidang jemaat-Mu Tuhan. Terima kasih banyak Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut firman Tuhan. Haleluya, amin. Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Kita patut bersyukur kepada Tuhan karena anugerahnya, kebaikannya, kemurahannya yang saya dan saudara alami dalam kehidupan kita. Sepanjang minggu Tuhan sudah pelihara kita, Tuhan sudah jaga kita, Tuhan sudah berkati kita. Haleluya.
Amin. Mari kita buka Alkitab kita. Kita akan belajar dari Maria yang mengurapi kaki Yesus di Betania. Mari kita buka Alkitab di dalam Yohanes, Injil Yohanes pasalnya yang ke-12, ayat 1 sampai ayatnya yang ke-8. Ada beberapa tokoh yang dicatat di dalam kisah ini dari ayat 1 sampai ayat 8. Namun saya tidak akan membahas tokoh-tokoh yang lain selain daripada Maria. Sekali lagi kita bangkit berdiri. Kita secara bergantian membaca kebenaran firman Tuhan ini. Saudara juga yang ada di rumah boleh membuka Alkitab saudara, ambil Alkitab dan buka. Saya percaya Tuhan hadir di rumah saudara saat ini. Yohanes 12 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Secara bergantian saya membaca mulai dari ayat 1, saudara ayatnya yang kedua dan seterusnya. Firman Tuhan, Yesus diurapi di Betania. 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. 2. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya. Lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya. Dan bau semerbak di seluruh rumah itu. Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin? Maka kata Yesus, biarkanlah dia melakukan hal ini mengingat hari penguburanku. Sama-sama 3. Karena orang-orang miskin selalu ada pada kamu, tetapi aku tidak akan selalu ada pada kamu. Terima kasih, silakan duduk. Pengurapan Yesus atau dalam perikop Yesus diurapi di Betania ada dicatat di dalam Injil Matius dan Injil Markus. Ada juga pengurapan yang dilakukan oleh seorang perempuan yang dicatat di dalam Injil Lukas dari ayat 36 sampai ayat 50. Tapi ini tempatnya berbeda dan orang yang mengurapinya pun itu berbeda. Meskipun terkadang ada orang yang atau ada para pelayan hamba-hamba Tuhan yang menyampaikan itu sama. Tapi itu tidak menjadi soal, ya. Yang penting inti makna daripada apa yang penulis baik Matius, Markus, Lukas dan Yohanes ingin tunjukkan dari kisah-kisah yang dicatat di dalam Injil-Injil. Saudara, Alkitab mencatat 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. 6 hari sebelum Paskah, artinya 6 hari sebelum Yesus, Paskah itu artinya berlalu. Jadi hari Jumatnya Yesus
mati. Meskipun ada beberapa, ya kita aliran GPDI saja yang ibadah pada hari Kamis. Ada juga yang ibadah hari Rabu. Karena menghitung 3 hari. Yesus ada di dalam kubur, setelah itu Yesus bangkit. Dihitung mulai dari hari Rabu, ada yang dari hari Kamis. Ya. Saudara, 6 hari sebelum Paskah Yesus ada di Betania. Saudara tahu bahwa pasal 11 ayat 45 sampai ayatnya yang ke-57 berbicara tentang persepakatan untuk membunuh Yesus. Ada para imam, ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi bersepakat untuk membunuh Yesus. Diakibatkan karena dalam ayat-ayat 1 sampai ayatnya yang ke-44 bahkan ada peristiwa-peristiwa mujizat-mujizat yang Yesus pernah lakukan. Sehingga itu menarik perhatian sebagian besar orang-orang Yahudi menjadi pengikut Yesus. Ayat 45 pasal 11. Banyak di antara orang-orang Yahudi yang datang melawat Maria dan yang menyaksikan sendiri apa yang telah dibuat Yesus, percaya kepadanya. Tetapi ada yang pergi kepada orang-orang Farisi dan menceritakan kepada mereka apa yang telah dibuat Yesus. Lalu imam-imam kepala dan orang-orang Farisi memanggil mahkamah agama untuk berkumpul. Dan mereka berkata, apakah yang harus kita buat? Sebab orang itu membuat banyak mujizat. Apabila kita biarkan dia, maka semua orang akan percaya kepadanya. Dan orang-orang Roma akan datang dan akan merampas tempat suci kita serta bangsa kita. Mereka takut, orang-orang Yahudi. Banyak yang percaya melihat mujizat dan terkhusus melihat kuasa Tuhan, kehebatan Yesus. Ketika Yesus membangkitkan Lazarus dari kematian. Sudah 4 hari di dalam kubur. Lazarus mati. Lazarus dikuburkan 4 hari di dalam kubur. Tapi oleh kuasa Tuhan, Yesus berkata, Lazarus keluar. Haleluya. Kematian tidak berkuasa. Yesus punya kuasa. Haleluya. Yesus punya kuasa. Saudara, di Betania, dekat dengan Yerusalem. Di Yerusalem ada persepakatan yang dilakukan oleh mahkamah agama. Tapi ya saudara, Yesus bukannya lari tinggalkan Yerusalem. Tapi dia perlahan-lahan menuju ke Yerusalem. Karena dia tahu bahwa waktunya, saatnya akan tiba. Di mana anak manusia akan diserahkan. Sebelum menuju ke Yerusalem, dia singgah di Betania. Apa yang dilakukan oleh Yesus di Betania? Ayat 2 dicatat. Di situ diadakan perjamuan untuk dia dan Marta melayani. Sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Di Betania dia datang, Yesus datang bersama dengan murid-muridnya. Ada satu keluarga. Kalau di dalam Injil Matius dan Injil Markus, dia masuk ke dalam salah satu rumah dari Simon si kusta. Kenapa dia si
dikatakan Simon si kusta karena dia pernah mengalami sakit kusta dan mengalami kesembuhan. Tapi masih tetap melekat si kusta. Ya. Dia masuk ke rumah Simon. Simon berjamuan. Simon mengadakan makan malam bersama dengan Yesus dan murid-muridnya. Dan hadir di rumah itu adalah Maria, Marta, dan Lazarus. Saudara, sangat menarik. Bukan Simon yang datang mengurapi kaki Yesus, tetapi Maria. Ayat 3 dikatakan, maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya, dan bau semerbak di seluruh rumah itu. Sangat menarik. Biasanya tuan rumah yang lebih berperan di dalam rumah tangga ketika dia adakan, ketika dia mengundang orang untuk makan di rumahnya, yang lebih berperan adalah tuan rumah tentunya. Tetapi sangat menarik di sini bahwa ada Maria, ada Marta. Sedikit tentang Marta. Marta pernah ditegur oleh Yesus dalam Kisah pasal 10. Marta, Marta, engkau telah sibuk melayani. Maria telah memilih bagian yang terbaik. Dia ditegur oleh Yesus. Dia ditegur oleh guru. Tetapi yang luar biasa, dalam ayat ini, Maria tetap melayani. Haleluya. Dia tidak tersinggung, saudara. Dia, orang Manado katakan, dia tidak maraju. Marah. Berapa banyak di antara kita hamba-hamba Tuhan, jemaat yang tersinggung ketika kita ditegur. Kita ngambek, kita marah. Ah, saya tidak mau melayani. Marta melayani. Marta terus melayani. Bukan di rumahnya, tapi di rumah Simon si kusta. Saya mau katakan kepada kita, teruslah melayani. Jangan berhenti untuk melayani, karena Tuhan sudah lebih dahulu melayani saya dan saudara. Tuhan sudah lebih dahulu banyak menyatakan kuasanya bagi kita, kebaikannya, kemurahannya kepada kita. Jangan kita ditegur sedikit, disinggung sedikit, kita berhenti untuk bekerja, kita berhenti untuk terus melayani. Itu sedikit tentang Marta. Maria mengambil setengah kati minyak narwastu yang murni, yang mahal harganya. Saudara, ada catatan. Setengah kati minyak itu sama dengan 273 gram. Ya. Setara dengan 273 gram. Minyak narwastu. Minyak yang berasal dari sebuah tanaman yang hanya tumbuh di India bagian utara. Minyak narwastu itu hanya tumbuh di satu tempat di bagian India bagian utara. Dan harganya sangat mahal. Ya. Ini diekspor, ya, dari
India datang ke Israel. Sehingga harganya mahal. Nah saudara, kalau Yudas tadi sempat menyinggung, Yudas katakan, kenapa tidak dijual harganya 300 dinar? Saudara, 300 dinar itu upah 300 hari bekerja, hampir 1 tahun. Orang bekerja baru dapat 300 dinar. Itu catatan-catatan tentang minyak narwastu. Beratnya itu sama dengan 273 gram. Tempatnya hanya ada di India bagian utara. Minyak ini diekspor dari India. Sehingga harganya mahal. Yudas katakan 300 dinar. Mahal, itu upah 300 orang bekerja. Ya 300 hari orang dalam bekerja. Itu upah, pada masa itu upah bekerja 1 hari 1 dinar. Ya 1 hari 1 dinar. Jadi untuk mendapatkan 300 dinar itu orang bekerja 300 hari. Tapi apa yang dilakukan oleh Maria ini luar biasa. Menjadi pelajaran bagi saya dan saudara. Ayat 3 katakan, maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya. Bukan minyak narwastu yang palsu yang diberikan. Bukan minyak narwastu yang bekas yang dia berikan. Tetapi minyak narwastu yang dia kumpulkan. Yang menurut beberapa penafsir itu bagian dari kekayaan, salah satu kekayaan yang dimiliki oleh Maria. Tapi dia berikan kepada Yesus. Alkitab mencatat, dia meminyaki, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya. Dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Saudara, yang pertama ada ungkapan terima kasih kepada Tuhan dari Maria. Maria mewakili kedua saudaranya Marta dan Lazarus. Maria mengucap syukur kepada Tuhan. Maria berterima kasih kepada Tuhan karena kebaikan Tuhan yang mereka sudah alami. Kalau kita mundur di pasal 11, salah satu bentuk kebaikan Tuhan di mana Lazarus adiknya dibangkitkan oleh Tuhan. Itulah sebabnya ketika dia tahu bahwa Yesus ada di Betania dan tidak singgah di rumahnya, tapi singgah di rumah Simon si kusta. Mereka tidak berpikir, kenapa bukan di rumah kami engkau singgah? Meskipun di rumah Simon, mereka datang di sana bersama-sama bersuka cita, mengucap syukur, berterima kasih kepada Tuhan. Mari jemaat Tuhan, teruslah mengucap syukur kepada Tuhan karena kebaikannya. Mazmur 116
ayatnya yang ke-12. Bagaimana akan balas kepada Tuhan segala kebajikannya kepadaku. Pemazmur berkata, bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebajikannya, segala kemurahannya, segala kebaikannya. Bagaimana saya dapat membalas? Maria menyadari bahwa kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan, kebajikan Tuhan itu, sehingga ia datang meskipun bukan di rumahnya, tapi di rumah Simon. Dia mau datang, berkorban waktu, berkorban tenaga, bahkan berkorban harta, kekayaan yang dia miliki. Dia datang meminyaki kaki Yesus dengan minyak narwastu yang murni, mahal harganya. Haleluya. Ungkapan terima kasih kepada Tuhan. Saudara, itu hal yang pertama. Yang kedua, ungkapan penghormatan Maria kepada Yesus. Maria datang tersungkur di kaki Yesus, kemudian meminyaki kaki Yesus. Dia hormat kepada Yesus. Bahkan bukan cuman dia meminyaki, tetapi Alkitab katakan dia menyekah minyak yang ada di kaki Yesus dengan rambutnya. Saudara, mahkota perempuan adalah rambut. Keindahan wanita itu ketika dia punya rambut. Haleluya. Tidak ada yang botak di sini kan? Maksudnya yang perempuan. Coba bandingkan perempuan yang botak dengan, pasti kelihatan lebih cantik, lebih terhormat perempuan yang punya rambut. Ya, apalagi kalau sudah dibonding. Ya, haleluya, saudara, ini luar biasa. Penghormatan yang luar biasa. Mahkota, rambutnya yang indah, dia punya kain pasti, tapi dia tidak gunakan kain untuk lap, untuk sekah minyak yang ada di kaki Yesus, tapi dengan rambutnya. Wow, luar biasa. Tidak mungkin dia dalam posisi berdiri, tentunya dia duduk. Dia sekah, ambil kaki Yesus, dia lap dengan rambutnya. Ini penghormatan yang luar biasa, saudara. Penghormatan yang luar biasa. Haleluya. Saya ingat GPDI tempo dulu. Ketika mau masuk ibadah, tidak ada yang duduk di kursi, tapi mereka langsung berlutut. Haleluya. Bagaimana penghormatan akan hadirat Allah. Mereka datang duduk di kursi sementara untuk berdoa. Setelah itu mereka berlutut. Haleluya. Mazmur pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-11 dikatakan, beribadahlah kepada Tuhan dengan takut
dalam terjemahan yang lain, dengan rasa hormat, dan ciumlah kakinya dengan gemetar. Saya dan saudara tidak lihat Yesus lagi secara kasat mata, tetapi dengan iman. Mari kita datang kepada Tuhan, beribadah kepada Tuhan dengan rasa hormat kepada Tuhan. Dengan penghormatan kepada Tuhan. Bukan penghormatan kepada gembala. Bukan penghormatan kepada manusia, tetapi penghormatan kepada Tuhan. Haleluya. Dan ciumlah kakinya dengan gemetar. Ketika raja-raja pada masa dulu, ketika orang mau masuk, sampai sekarang kalau tidak salah di kerajaan ya, di Jogja, ya, di keraton itu masih berlaku. Orang kalau mau masuk injak di salah satu tempat yang mereka anggap itu sakral, mereka tidak masuk pakai sandal, tapi mereka lepaskan kasut dan bahkan mereka berjalan, bukan jalan berdiri tapi berlutut. Penghormatan mereka. Demikian pun dengan Maria, ada penghormatan khusus. Kemudian mengurapi Yesus. Bukan sekedar penyembuh, bukan sekedar guru, tetapi dia menyadari bahwa Yesus adalah Mesias, yang artinya yang diurapi. Kalau konsep kita, pemahaman kita, pandangan kita tentang Yesus itu benar, maka kita akan memberikan penghormatan yang sungguh-sungguh, yang total kita berikan kepada Yesus. Haleluya. Yang ketiga, ungkapan iman. Saudara, apa yang Maria mau lakukan itu, Maria tidak berpikir untuk dipuji oleh Yesus. Seperti apa yang dilakukan dalam Kisah pasalnya yang ke-10. Yesus dipuji ketika Yesus berkunjung ke rumah mereka. Dia tidak pernah berpikir pujian manusia. Tetapi dia tulus untuk lakukan itu. Dan dengan iman dia lakukan. Tapi apa yang Yesus katakan, justru apa yang dilakukan Maria ini. Ketika Yudas menegur dia, Yesus balik menegur Yudas dalam ayatnya yang ke-6. Ayatnya yang ke-7. Maka kata Yesus, biarkanlah dia melakukan hal ini mengingat hari penguburanku. Biarkanlah Maria melakukan hal ini. Tidak usah kau pusingkan dia. Apa yang dilakukan oleh Maria ini akan mengingat penguburanku nantinya. Akan mengingat kematianku, akan mengingat pengorbananku. Bahkan di dalam Injil Matius dicatat, Matius 26 ayatnya yang ke-13, ayat 12, sebab dengan mencurahkan minyak itu ke tubuhku, ia membuat suatu persiapan untuk penguburanku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja Injil ini diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat dia. Haleluya. Apa yang dilakukan oleh Maria adalah ungkapan iman. Bukan hanya mau dipuji oleh Tuhan, tidak. Tetapi dia lakukan dengan iman.
Dan ternyata apa yang dilakukannya itu untuk mengingat penguburan, karya keselamatan yang Yesus akan kerjakan. Haleluya. Saudara, Roma, dalam Roma pasalnya pasal 14 ayat 23 bagian B. Roma 14 ayat 23 bagian B, kita baca bersama-sama bagian B-nya ya, mulai dari dan. 2, 3. Dan segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah dosa. Ini firman Tuhan. Segala sesuatu yang kita lakukan tidak berdasarkan iman di hadapan Tuhan itu adalah dosa. Sekalipun itu berbau beribadah, sekalipun itu bentuknya penyembahan kepada Tuhan, tapi kalau tidak didasarkan dengan iman, dosa. Sekalipun berkhotbah, menyampaikan firman, tapi kalau tidak didasari dengan iman, dosa di hadapan Tuhan. Saudara, mari lakukan semuanya dengan iman. Ambil tindakan iman pada pagi hari ini. Sebentar kita akan menikmati tubuh dan darah Yesus. Secara kasat mata, itu adalah anggur ataupun sirup. Itu adalah roti. Tapi saudara pandang itu, lihat itu dengan iman, adalah tubuh dan darah Yesus. Ambil itu dengan iman. Percaya bahwa ketika tubuh dan darah Yesus menyatu dengan tubuh jasmani saya, tubuh jasmani kita, dengan iman, kita percaya ada kuasa, ada mujizat yang Yesus akan lakukan. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya. Pemain musik, singers maju. Sambil hamba-hamba Tuhan mempersiapkan meja perjamuan kudus. Haleluya. Nyanyikan pujian, sungguh besar pengorbananmu. Mana pemain musik? Haleluya. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Mari renungkan kebaikan Tuhan. Renungkan anugerah Tuhan yang Tuhan sudah nyatakan bagi kita 2000 tahun yang lalu. Apa yang dilakukan oleh Maria mengingat akan penguburan Yesus. Mengingat akan karya Yesus di atas bukit Golgota. Haleluya. Besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar. Haleluya, haleluya.
yang kau pikirkan tentangku tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh besar pengorbananmu, sungguh besar pengorbananmu bagiku. Amin, amin. Terlalu dalam untuk dimengerti. Oh, haleluya. Sungguh besar. Oh, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku tak terselami bagiku. Sungguh indah. Haleluya, 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 haleluya. Kami bersyukur kepadamu Tuhan Yesus. Pagi hari ini kembali kami akan memperingati akan karya penebusan yang Yesus telah lakukan bagi kami 2000 tahun yang lalu. Kami tidak melihat secara kasat mata, tetapi kami iman, kami percaya bahwa Engkau telah berkorban mati bagi kami, ganti kami, menebus kami dari segala pelanggaran kami, dari segala dosa-dosa kami. Kami yang seharusnya mati, binasa karena pelanggaran-pelanggaran kami, tapi Tuhan gantikan di atas kayu salib. Engkau berkata sudah selesai. Karya penebusan yang Yesus sudah lakukan bagi kami satu kali untuk selama-lamanya. Kami bersyukur Tuhan. Sebab itu Bapa, layakkan hamba-Mu, layakkan kami para pelayan-pelayan-Mu, layakkan kami semua umat-umat Tuhan yang akan menikmati tubuh dan darah Yesus. Kuduskan kami Bapa, baharui kami dengan roh-Mu yang kudus. Ketika kami mengambil roti dan anggur ini Bapa, kami tidak melihat lagi secara fisik, tetapi kami mengimani, kami percaya ini adalah tubuh dan darah Yesus sendiri Bapa. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi layakkan kami semua Bapa. Kami akan menikmati tubuh dan darah-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Haleluya. Dari awal kita nyanyikan pujian ini. Kemanakah aku harus pergi? Kemanakah aku dapat pergi? Menjauhi roh-Mu yang suci, Kau sahabat, dan Kau dekat, bahkan seluruh pengabdian, bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu. Sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbanan-Mu
dapat pergi menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat dan kau dekat. Saudara yang sudah dapat tubuh dan darah Yesus, mari bangkit berdiri. Haleluya. Tak bisa membalas kesetiaan, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Yang kau pikirkan tentangku terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh besar, sungguh besar engkau telah bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Haleluya. Mari angkat tubuh Tuhan tinggi-tinggi melebihi kepala kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Dengarkan firman Tuhan. Inilah roti yang turun dari sorga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Akulah roti hidup yang telah turun dari sorga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku, yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Haleluya. Mari bersyukur untuk tubuh Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur untuk tubuh-Mu Tuhan, yang telah dipecah-pecahkan untuk kami. Sebab itu layakkan kami Tuhan. Kami siap makan tubuh-Mu dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita makan tubuh Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari angkat cawan darah Yesus tinggi-tinggi melebihi kepala kita. Dengarkan firman Tuhan. Maka kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu sesungguhnya, jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku,
Ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami bersyukur untuk darah-Mu Yesus, yang Engkau telah korbankan, curahkan bagi pengampunan dosa kami. Sebab itu Tuhan, kami akan minum darah-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita minum. Haleluya, haleluya. Mari bersyukur kepada Tuhan, berikan sorak-sorak kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya, 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 haleluya. Kami bersyukur Tuhan untuk tubuh-Mu, untuk daging-Mu yang telah dipecah-pecahkan bagi kami, untuk darah-Mu yang telah dicurahkan untuk penebusan kami Bapa. Haleluya, 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 dari awal haleluya, 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 haleluya. Amin, amin. Haleluya, 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 amin, terus haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, untuk tubuh-Mu, untuk darah-Mu. Kami sudah nikmati tubuh dan darah-Mu Yesus. Kami percaya ada kekuatan baru yang Tuhan berikan bagi kami. Umat-umat-Mu yang sakit, kami percaya mereka sembuh di dalam nama Yesus. Mereka yang lemah akan dikuatkan oleh Tuhan.
Mereka yang susah akan dihiburkan oleh Tuhan. Yang ada di dalam ikatan belenggu dosa dilepaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam pergumulan apapun umat-umat-Mu, kami percaya oleh kuasa darah Yesus, kuasa tubuh-Mu sanggup untuk membebaskan kami, melepaskan kami Bapa. Terima kasih Tuhan untuk persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu. Bahkan persekutuan kami dengan kebenaran firman-Mu. Tuhan berkati dalam hati kami masing-masing. Sehingga kami bukan sekedar menjadi pendengar saja, tapi kami menjadi pelaku-pelaku dari firman Tuhan. Kuatkan kami oleh Roh Kudus-Mu untuk kami mampu melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Khususnya di sepanjang minggu yang akan kami lalui Tuhan. Kasih Tuhan, kuasa Tuhan akan terus menyertai kami, menolong kami Bapa. Terima kasih untuk nasihat firman-Mu. Terima kasih untuk tubuh dan darah-Mu Bapa. Tuhan berkati umat-umat-Mu saat ini. Dimanapun mereka yang sedang menyaksikan siaran live streaming ini Bapa. Tuhan sanggup pun melawat umat-umat-Mu di rumah mereka atau di rumah sakit, dimanapun mereka berada. Biarlah kami lakukan semuanya dengan tindakan, sebab tanpa iman segala sesuatu yang kami lakukan adalah dosa di hadapan Tuhan. Sebab itu Tuhan berkati kami semua, baik yang menghampiri Tuhan dalam gedung ini, di luar gedung ini, maupun di rumah kami masing-masing. Berkat yang sama ada di dalam kehidupan kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Saatnya kami akan membawa korban persembahan kami. Tuhan berkati umat-umat-Mu yang akan memberi. Biarlah kami lakukan semuanya karena kasih. Kami lakukan semuanya karena Tuhan terlebih dahulu telah mengorbankan dirinya untuk kami. Dan kami lakukan itu dengan sukacita, bukan bersungut-sungut, bukan dengan paksaan, tapi dengan penuh ucapan syukur atas segala kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Kami lakukan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kami persilakan kepada petugas kolektan untuk mengambil tangguh persembahan. Kita angkat pujian, jalan hidup onar, dan kita akan memberikan korban persembahan. Diterangi oleh cahaya
waktu Bapak Ibu, saudara kekasih, sejenak kita akan mendengarkan pengumuman dan jadwal ibadah kita selama sepekan berjalan. Haleluya. Salam sejahtera untuk kita semua. Inilah Warta Jemaat Gereja Pantekosta di Indonesia, Jemaat Bukit Hermon, Mamuju. Selamat datang dan selamat beribadah kami ucapkan kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Inilah jadwal kegiatan kita selama sepekan. Hari Jumat pukul 3 sore, doa dan puasa bersama. Pukul 6:30 malam, persekutuan doa. Pukul 8 malam, latihan ibadah raya pertama. Kepada para orang tua, jangan lupa untuk membawa anak-anak kita pada Sabtu ceria pada pukul 8 pagi. Hari Minggu, pukul 8:30 pagi, ibadah raya pertama, dan pukul 6:30 malam, ibadah raya kedua. Jadwal pelayan ibadah raya pertama, Minggu 11 Juli 2021. Pemimpin pujian Ibu Olive Sibuya. Musik oleh tim musik. Singers Bapak Musa 1 dan Saudari Indri Sondak. Rebana, Erin, dan Vena. Multimedia, Daniel dan Tere. Kolektan, Bapak Natalianus Tombi dan Bapak Marstepan Johar. Aser, Bapak dan Ibu Yonas. Jadwal pelayan ibadah raya kedua. Pemimpin pujian Saudara Julius Tanggisala. Musik oleh tim musik. Singers Bapak Petrus dan Ibu Rini Siahaan. Rebana, Vanessa dan Cilita. Multimedia, Clara. Kolektan, Saudari Indria Purnama dan Saudari Yusnita Palalangan. Aser, Hamba Tuhan Sofianti. Tahun kami ucapkan kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang berulang tahun di sepanjang minggu ini. Kiranya diberikannya kepadamu apa yang kau kehendaki dan dibuatnya berhasil apa yang kau rancangkan. Tuhan Yesus memberkati. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia. Dan ingat untuk tetap mematuhi protokol kesehatan dengan melakukan 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak untuk pencegahan penyebaran COVID-19. Bawalah pulang warta jemaat yang telah dibagikan. Kiranya menjadi berkat bagi Anda dan keluarga Anda. Demikian warta jemaat minggu ini. Semoga Tuhan menolong kita untuk tetap menjadi jemaat yang kokoh, bertumbuh, terang, dan mulia. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan. Apa ada pengumuman tambahan, Pak? Ya, baik. Mungkin pada kesempatan ini dari panitia renovasi gereja, kami dapat informasi tadi dari tukang bahwa mungkin dalam minggu ini sudah akan dimulai pengerjaan rangkanya. 1-2 hari lagi akan selesai di tempat kerja mereka, ada borongan, dan mungkin akan dimulai dalam minggu ini. Informasi selanjutnya nanti mungkin dengan panitia yang ada. Puji Tuhan, demikian ibadah kita pada minggu ini. Kita akan segera akhiri. Mari kita angkat pujian. Tuhanlah, tenanglah kini hatiku.
Iman kami dipegang oleh Engkau. Kami tidak akan ragu dan tidak bimbang di dalam menapaki hari-hari kami. Sebab Engkau berjanji beserta dengan kami sampai kepada kesudahan alam. Terima kasih buat pertolongan-Mu. Terima kasih buat waktu yang Tuhan sudah berikan bagi kami. Seberapa banyak umat-Mu yang telah hadir, diberkati oleh Tuhan. Dan sebentar kami akhiri ibadah ini. Kami serahkan kegiatan sepanjang minggu, bahkan kegiatan ibadah sebentar malam. Tuhan memberkati, jadilah semua hanya untuk kemuliaan dan kehormatan bagi nama Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di surga. Semua yang hadir telah diberkati oleh Tuhan. Mari kekasihku di dalam Tuhan, kita pulang dengan membawa berkat, rahmat, damai, sejahtera daripada Allah Bapa. Cinta kasih sayangnya Tuhan Yesus Kristus, pimpinan dan persekutuan di dalam rohnya yang kudus tetap menyertai kita terus mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Kami akhiri ibadah ini dengan ucapan syukur di dalam nama Yesus Kristus.